Ya, karena kan setiap kali imam itu akan memulai sholat selalu mengatakan istau sufufakum, istau sufufakum, istau sufufakum, luruskan dan rapatkan safnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita dalam renggangan saf seperti ini sah sholat kita? Ya, karena kan setiap kali imam itu akan memulai sholat selalu mengatakan istau sufufakum, luruskan dan rapatkan safnya. Sedangkan kita saat ini melaksanakan sholat 5 waktu itu direnggangkan. Apakah sah sholatnya dengan saf yang berenggangan seperti ini? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i pun safnya tidak rapat, tetap sholatnya sah dan pahala jamaahnya dapat. Sedangkan pandangan Imam Ibnu Hajar, sholatnya sah, ya, sholat di belakang imam dalam keadaan terpisah dari berenggangan itu sholatnya sah, tetapi pahala keutamaan berjamaahnya tidak dapat, karena pahala keutamaan berjamaah dapat dihasilkan jika saf sholatnya lurus dan rapat. Nah, sekarang bagaimana? Kedua pendapat ini berbeda dan dua-duanya adalah ulama. Maka kalau dalam kaidah ilmu fikih, jika ada perbedaan antara pandangan Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar, ambil di antara pendapat itu mana yang dapat kita lakukan. Ya, biasanya kita merapatkan saf, oke. Tapi dalam situasi seperti ini kita merenggangkan saf juga nggak masalah. Pahalanya dapat nggak? Dapat pahala berjamaahnya. Karena ada ulama yang menyampaikan hal itu kepada kita. Artinya nggak ada masalah. Ya, jadi ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan hal yang seperti ini sudah dapat berakhir insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai ujian, peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masjid dikosongkan bukan berarti masyarakat itu dibiarkan lupa. Justru semestinya keadaan masyarakat harus semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mungkin itu yang bisa Nuran sampaikan, dan untuk pengajian kita mungkin kita tidak bacakan dulu kajiannya, hanya kesimpulannya kita tanyakan kepada masing-masing. Ya. Apakah tetap akan diadakan Jumat atau tidak? Kalau DKM memutuskan sholat 5 waktu berjamaah tetap dijalankan, kegiatan pengajian tetap dijalankan, maka kemungkinan besar pelaksanaan sholat Jumat pun tetap dijalankan. Iyalah, nggak ada bedanya. Oh, bedanya jamaahnya akan jauh lebih banyak. Banyakkan mana dengan ketika kita datang ke pasar, jumlah orangnya. Dan kita harus ke pasar, ya kan? Untuk belanja, untuk kebutuhan kita. Atau yang masih mencari nafkah tetap harus ke pasar.